Sebagai gembala yang baik, maka Yesus harus diikuti perintahnya. Baptislah mereka. Kan itu perintahnya katanya. Tapi ingat, lakukan segala perintah yang kuperintahkan. Ajarlah mereka melakukan segala perintah yang aku perintahkan kepadamu. Matius 8 nomor 20. Saya kira begitu, Bung. Jadi cinta itu, kasih itu harus benar-benar berujung kepada teladan yang diberikan oleh Yesus. Kalau hanya mengatakan kasih-kasih tapi bertentangan dengan ajaran Yesus, saya rasa itu benarlah ucapan Yesus yang mengatakan percuma mereka kemudian ya memuji aku, memuliakan aku, tapi pekerjaan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Seperti itu sementara, silakan. Masya Allah. Sebelum ke Pak Apologet ya, ini Bang Nofrigenta, monitor Bang Nofrigenta. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum Muslim ya saudaraku ya? Ya, Muslim. Alhamdulillah. Saudaraku afwan yang sebesar-besarnya minta maaf. Mungkin satu slot untuk Kristen ya, mohon maaf sebelumnya. Barangkali ada yang mau disampaikan atau dipertanyakan, silahkan. Sebelum turun, izin guru-guru semua mau bertanya. Tadi ada di koma sebelah menjelaskan tentang bahwa ada ayat di dalam Al-Quran yang katanya, katakanlah dan bawalah Taurat itu jika Anda benar. Tadi saya lupa mencatat ayatnya sehingga saya ingin bertanya tentang jika ada yang tahu tentang ayat itu dan mohon penjelasan itu. Izin turun kembali. Masya Allah. Tapi begini saudaraku yang terhormat ya, mungkin nanti antum di bawah dulu dan mungkin ini ada lagi diskusi, nanti bisa dijawab setelah mungkin diskusinya, atau Gurunda dijawab dulu atau gimana Gurunda? Ya, insya Allah nanti dijawab biar tidak kepotong ini diskusinya. Silahkan Pak Apologet. Yang murah buat dulu. Orang dari mana? Happy Hasan yang di Kanada. Happy. Wah, Gurunda lagi jelasin ya tadi, benar memang. Oten-oten ini kadang-kadang mungkin telinganya tadi ditutup kayaknya, jadi nggak kedengeran apa-apa. Kang Al, assalamualaikum Kang Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, oh iya. Nah, ada guru Zending nih, sama fotonya kayak Apologet Genius. Guru Zending. Iya, ini guru Zending. Pak Guru Zending, selamat siang. Ya, selamat pagi. Di sini masih pagi Bang Abu Yastro. Oh iya. Iya, ini tentang ajaran kasih ya. Cuman tadi Gurunda sudah menjelaskan, barangkali Anda menyimak di bawah atau Anda baru masuk? Saya baru masuk. Oh iya. Cuman Pak Apologet dari tadi di mute terus. Pak Apologet, monitor. Mohon maaf kalau Anda tidak monitor, saya hitung sampai 3. Mohon maaf, Anda di bawah dulu ya. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Apologet ya. Kacau ini Pak Apologet, ketiduran atau gimana ini? Kasihkan dengar. Itu dia. Silahkan Pak Guru Zending, barangkali ingin menyampaikan tentang ajaran kasih di kekristenan seperti apa, boleh nanti bisa ditanggapi sama Bang Zuma. Silahkan. Sebenarnya tadi udah dipaparkan oleh Bang Zuma, cuman mungkin Anda baru masuk ya. Silahkan. Apa ya? Ajaran kasih itu kalau saya
lihat dari esensial kitab, ya tidak menuntut pamrih atau berbuat kasih itu tidak harus karena mendapatkan surga dan menghindari neraka. Ya memang pure, karena memang sifat dasar manusia itu memang harus kasih dan welas asih. Yang kemudian pengikut Yesus Kristus itu konsekuensinya kasih, dan tidak menutup kemungkinan dan tidak menjadi jaminan bahwa orang Kristen akan masuk surga, dan itu adalah sebagai jaminan, tetapi sebagai bentuk dari kasih sesama manusia di dalam dunia ini, yang kemudian surga itu sendiri adalah hadiah atau sola gratia, kira-kira begitu. Iya. Opung, selamat pagi Opung. Selamat pagi, Buya. Iya, gimana barangkali menurut Opung sebelum ke Bang Zuma? Menurut Opung seperti apa ajaran kasih? Silakan. Tapi tidak dijelaskan. Barangkali Ajaran Opung kasih, ingin ya. menambahkan, silakan. Ajaran kasih yang mengasihi, mengganti ini hukum menjadi hukum kasih itu kepada setiap ciptaannya, gitu aja. Udah dijelaskan tadi sama itu. Gak ada lagi menganggap sebagai musuh, kan semua udah kawan semua lah gitu. Yang mengasihi setiap ciptaan Tuhan itu, gitu aja, walaupun berbeda pemahaman gitu. Begini mungkin saudara ya, teman-teman Kristen, Opung dan Pak Guru Zending, dan saya ada kabar dari seseorang, Opung ini sudah tidak meyakini Yesus Tuhan, benar gak? Siapa bilang? Siapa ya yang bilang, lupa lagi. Pokoknya ada kabar kan, Opung selalu standby di room saya tuh. Katanya sekarang keyakinan Opung itu lebih ke Allah Bapa gitu. Benar? Oh? Dari mana kita mengenal Allah Bapa kalau bukan dari ajaran Yesus? Nah, ini enak karena ini sebenarnya tadi tema ini dari tadi ya, yang musafir itu. Sekarang kita kembali ke ketuhanan saja biar enak ya Opung ya. Dari mana kita mengenalnya kalau bukan dari ajaran Yesus? Karena Yesus sendiri yang mengajarkan, dia yang memperkenalkan, dia yang datang dari sana. Nah itu temanya Pak Guru Zending, sepakat ya Opung ya. Nanti kita pecahkan sesuai dengan apa yang ada di Bible. Apakah Yesus itu Tuhan, apakah hamba Tuhan, atau utusan Tuhan, atau seperti apa? Makanya kalau mau diskusi itu lengkap dia. Yesus itu Yesus yang mana dulu, supaya nanti tidak ngawur pembahasannya. Makanya ketika dibilang Yesus bukan Tuhan, saya bilang ya, Tuhan yang Yesus yang mana, kan begitu, supaya diskusinya pun satu arah dan tetap kepada satu poros gitu. Iya, Yesus yang mana dulu? kita ambil di Bible kan. Kalau di Islam bukan Yesus, Pak Guru Zending, tapi Nabi Isa kalau di Quran. Ya. Di Alkitab oknum itu Yesus, tapi Yesus yang mana mau kita bahas? Gurunda, Bang Zuma, beliau lagi di luar ya, Masya Allah, tapi masih sempet ngasih ilmu pengetahuan kepada kita. Nah ini mungkin tadi karena temanya tadi itu sebenarnya karena usupi itu kan, yang tadi yang nggak jelas. Nah sekarang mungkin temanya ini, dan Pak Guru Zending dan Opung ini di sini ada dua Kristen udah sepakat.
Silahkan, tafadhol Gurunda. Masih dingin loh ya. Gak kuat. Antuk bawahnya. Iya, jadi kalau ada pertanyaan Yesus yang mana? Sebenarnya, mohon maaf nih, saya katakan kepada saudara, kalau berbicara mengenai oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu sebenarnya namanya bukan Yesus. Namanya itu adalah Yesua. Ya. Yesua Al-Masih. Yesua Hamasia. Itu. Kalau Yesus itu kan di Roma dipatikan ya, Yesus itu. Yesus. Nah, sekarang kita berbicara oknum aja. Oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu bukan untuk Kristen. Oknum ini hanya untuk Bani Israel. Tidak ada hubungannya dengan Kristen sebenarnya. Kristen ini hanya sebuah kepercayaan yang menerima sebuah buku pengajaran yang mereka sebut Perjanjian Baru, di mana di dalamnya menceritakan tentang cerita penyaliban oknum yang bernama Yesua, kemudian mereka sebut Yesus. Itu nggak ada hubungannya sebenarnya. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus yang mana, ya saya mengatakan kalau di dalam pengajaran Yahudi hanya ada satu Yesus yang hidup pada abad pertama, yaitu orang yang kemudian ingin mereka salibkan, ingin mereka bunuh. Kalau berbicara mengenai zaman Musa, ada juga, tapi Yosua bin Nun. Nah, berarti oknum yang kita ceritakan ini adalah seorang nabi, seorang Mesias, manusia, Mesias yang datang di tengah-tengah Bani Israel untuk Bani Israel, bukan untuk Islam, bukan untuk Kristen, bukan untuk orang di luar daripada Bani Israel. Jadi Yesus yang ada di dalam pengajaran orang Yahudi yang mereka tuduh sebagai anak zina, itu adalah nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel, yang membangkitkan amarah daripada orang Israel dikarenakan Yesusnya mampu mempengaruhi orang-orang Israel menjadi pengikutnya, sehingga mereka kemudian meninggalkan pembayaran perpuluhan atau pajak kepada imam. Sehingga mereka berkongko-kongko sepakat untuk melenyapkan Yesus ini. Untuk apa dilenyapkan? Agar supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh orang Roma. Itu aja. Nah, ending cerita itu kemudian Yesus mereka ingin bunuh. Tetapi Allah atau Tuhan Elohim di dalam konsep orang Yahudi menyelamatkan Yesus ini. Maka yang mereka salib adalah orang yang menggantikan Yesus. Nah, orang yang menggantikan Yesus inilah kemudian yang dijuluki Yesus dan disembah oleh orang Roma. Padahal sebenarnya Yesus yang asli itu tidak disalib, tidak dibunuh. Yesus yang diajarkan oleh orang Kristen inilah yang mati di atas tiang salib yang mereka sembah gitu. Jadi beda ya, ada dua Yesus, Yesus yang diselamatkan dan Yesus yang menggantikan yang diselamatkan. Itu jelas, itu terpampang dalam kitab Kristen sendiri dan saya bisa uraikan secara terperinci. Silakan. Statementnya kontradiksi ya. Bagaimanapun di situ saat itu menceritakan tentang imam Yahudi atau imam Israel, dan kok ada statement yang menyatakan kekurangan pengikut dari Romawi. Sepertinya cuma kekurangan literasi tentang sejarah Romawi yang masuk ke dalam kekaisaran Imperium Roma saat itu, yaitu bangsa Israel, yang kemudian juga saat itu ada perpecahan namanya Israel Timur dan Yehuda, dan itu harus dipelajari secara eksplisit, dan bagaimana bahasa Yunani menjadi bahasa nasional dan bahasa ibu tidak akan bisa dihilangkan atau tetap bisa dimasukkan ke dalam literasi pengetahuan, yakni dimasukkan ke dalam bahasa Hebrew dan bahasa Aramaik itu sebagai bahasa ibu. Dan yang kemudian Yesus Kristus kenapa menjadi Yesus Kristus dalam bahasa Yunani? Ya memang penulisan kitab Injil saat itu menggunakan bahasa Yunani sebagai ilmu pengetahuan pada saat itu. Dan yang kemudian tidak ada hubungan perpuluhan kepada Romawi saat itu. Demikian. Karena perpuluhan itu berhubungan erat dengan suku Lewi atau Levitikus. Jadi kita berbicara data aja.
Kalau data yang berbicara itu lebih akurat. Kita lihat di dalam Yohanes 11 bagaimana kemudian orang ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala dan mahkamah agama berkumpul untuk untuk membunuh Yesus. Apa sebabnya kemudian mereka membunuh Yesus? Di situ tertulis tuh, disebabkan karena orang semakin ada Yesus. Orang menjadi pengikut Yesus itu semakin banyak, sehingga imam kepala dan mahkamah agama khawatir kalau semakin banyak yang ikut kepada Yesus, maka mereka tidak akan ada lagi upeti untuk Roma, untuk Kaisar Roma. Kalau itu terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Maka mereka sepakat kemudian lebih baik menghabisi Yesus, melenyapkan satu orang Yesus daripada bangsa mereka semuanya dirampas oleh orang Roma. Maka mulai hari itu mereka bersepakat. Mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Demi untuk apa? Demi untuk supaya mereka terbebas dari penindasan bangsa Romawi. Tak ada hubungannya dengan Kristen, nggak ada. Tak ada hubungannya. Coba Anda baca di situ. Yohanes 11 Anda baca mulai dari data 45 sampai nomor 53. Bahkan sampai nomor 55. Apa yang dikatakan kemudian di sini? Di situ. Mulai hari itu Yesus tidak mau lagi tampil di depan umum. Beliau kemudian bersembunyi, dan imam kepala dan mahkamah agama mengumumkan sayembara barang siapa yang menemukan Yesus agar segera melaporkan kepada imam kepala dan mahkamah agama. Tidak ada hubungannya dengan dosa waris, tak ada hubungannya dengan Kristen. Jadi Yesus kemudian diusahakan dibunuh karena pajak, bukan karena dosa waris, bukan karena keselamatan. Gak ada itu. Itu ajaran Kristen yang muncul belakangan yang mengajarkan itu. Tapi inti dari tuan rumah, Yesus itu harus mati, dan nubuatan yang dibuat oleh imam kepala pada saat itu, yaitu Kayafas, jelas menceritakan tentang bagaimana Yesus itu harus mati supaya bangsa mereka bebas dari penindasan dan penjajahan Roma. Jadi Yesus ini dibunuh bukan karena dosa, bukan untuk Kristen, gak ada hubungannya. Mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Nah, data kedua, coba Anda lihat dalam Matius 26 nomor 59. Mulai hari itu imam-imam kepala bahkan mahkamah agama melakukan kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Nah, sekarang gubernur pada saat itu adalah Pilatus. Di dalam Matius 27 nomor 18, di situ jelas sekali tertulis bahwa mereka orang-orang Yahudi, imam kepala dan mahkamah agama menyerahkan Yesus karena dengki, karena iri, karena cemburu. Kenapa cemburu? Kenapa dengki? Karena semakin banyak orang yang terpengaruh menjadi pengikut Yesus, sehingga mereka tidak lagi membayar upeti kepada imam. Maka imam dan mahkamah agama sepakat Yesus ini harus dibunuh. Bahaya kalau tidak. Kalau tidak dibunuh, maka semua orang akan percaya kepada dia. Kalau orang semua percaya kepada Yesus, tidak ada lagi yang membayar upeti. Kalau tidak ada lagi yang membayar upeti, bangsa Roma akan datang merampas Bani Israel, merampas bangsa mereka. Jadi tidak ada hubungannya dengan Kristen. Coba Anda pelajari lagi Yohanes 11 itu, silakan. Sepertinya Anda terjebak di statement Anda. Dua statement Anda, dua-duanya berlawanan. Yang pertama Anda menyatakan bahwa Yeshua Hamasyah itu tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Nah, di premis Anda yang kedua, Yesus dibunuh karena kekurangnya penghasilan atau perpuluhan oleh Imperium Roma saat itu. Jadi mana yang betul? Anda konsisten sama jawaban Anda atau statement, bahkan premis Anda. Yang kemudian itulah yang membuat semakin lucu ketika diskusi tidak konsisten dengan statementnya. Yesus dibunuh karena kedengkian dari orang-orang imam-imam agama saat itu, atau Yeshua Hamasyah itu sendiri tidak jadi dibunuh atau diserupakan. Mana yang betul? Oke, ingat, saya belum berakhir. Ini baru pertengahan, ini baru pemanasan, Bung. Jadi ketika mereka sudah bersepakat kemudian membunuh Yesus, mereka melakukan kesaksian palsu. Apa yang terjadi kemudian?
mereka mencari Yesus. Nah, apakah mereka berhasil membunuh? Tidak. Apakah mereka berhasil menangkap? Tidak. Disinilah kemudian muncul apa yang diterangkan Al-Quran. Wa makaru wa makarallah. Mereka melakukan tipu daya, mereka melakukan makar untuk membunuh Yesus. Tapi kemudian yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Mereka memang melakukan kesaksian palsu. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga yang mereka punya untuk menangkap Yesus yang adalah Nabi dan Rasul, yang adalah Mesias ini. Tetapi kemudian Allah menjanjikan di dalam Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang jujur, pengkhianat sebagai ganti orang yang benar. Makanya yang disalib ini nantinya adalah orang yang dikutuk. Kenapa? Karena dia melakukan pengkhianatan kepada Yesus. Coba Anda lihat di dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Orang yang dihukum Tuhan yang setimpal dengan hukuman mati, haruslah jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Tetapi orang yang dihukum terkutuk oleh Tuhan, yaitu dengan cara digantung, baik itu di pohon atau di tiang kayu, maka jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Nah, ini yang terjadi kepada oknum yang disalib itu. Makanya kemudian Yusuf Arimatea dan Nikodemus bahkan Maria ikut kemudian membisiki Pilatus, Gubernur Pilatus, agar mayat ini segera diturunkan. Kenapa? Karena mayat yang di atas tiang salib ini adalah orang terkutuk. Kalau orang terkutuk, berarti dia adalah orang yang menggantikan Yesus yang tadi. Maka yang digantung di atas tiang salib adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Siapa mereka yang dikutuk oleh Tuhan? Baca Ulangan 27 nomor 25, Bung. Yang dikutuk itu adalah orang yang menerima suap demi untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa dia? Yudas Iskariot. Itulah yang Anda sembah. Jadi yang menggantikan Yesus ketika mereka melakukan makar, wa makaru, Allah kemudian menggantikan Yesusnya dengan Yesus KW. Itulah si Yudas, pemakan suap. Nah, makanya dikatakan dalam Galatia 3 nomor 3 ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Apakah Yesus ini makhluk terkutuk? Tidak. Yesus itu manusia mulia. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 1 nomor 14. Ya, di dalam Yohanes 17. Ya, muliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kau berikan kepadaku sebelum dunia ini ada. Jadi Yesus itu manusia mulia. Baca kisah para Rasul 4. Yesus itu adalah hamba yang suci. Dia bukanlah orang yang terkutuk. Yang mengatakan Yesus terkutuk demi dosa kita itu ajaran Kristen. Tapi tragedi penyaliban yang terkutuk itu oleh Tuhan adalah orang yang menerima suap. Jadi tidak ada hubungannya penyaliban dengan kekristenan. Kekristenan hanya mengambil orang yang di atas tiang salib yang menggantikan Yesus ini sebagai Tuhan dengan cara terkutuk demi dosa-dosa waris. Itu ajaran yang muncul belakangan. Tidak ada hubungannya dengan penyaliban. Jadi kesimpulannya, Bung, ketika Yesus yang benar ini, Yesus Hamasia ini ingin disalibkan, kemudian mereka cari ke sana kemari, yang mereka tangkap adalah Yesus KW, yaitu yang makan suap. Siapa dia? Yudas Iskariot. Jadi yang Anda sembah itu adalah Yudas, manusia terkutuk itu. Demikian, silakan. Ada sebuah kajian filosofi namanya logikal kategorial, logikal esensial. Nah, ketika kita membaca hanya dengan bermodalkan nalar membaca, yang muncul itu pemaknaan praktis. Apalagi kalau tidak selesai dibaca, yang muncul itu apa? Kesimpulan atau bahkan asumsi. Nah, Anda membaca Alkitab atau Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ketika Anda selesai membaca itu sampai kepada hari kebangkitan, maka asumsi Anda tidak akan menjadi seperti itu. Dan bagaimanapun, Yeshua HaMasyiah itu menyerahkan diri kepada tentara Roma saat itu, yang kemudian dia berdoa, seandainya sawan ini bisa digantikan, dan dia pun tidak ingin, karena di saat itu dia berdoa kepada bapaknya sebagai dia memposisikan diri sebagai anak. Disitulah ilmu logikal kategorial dipergunakan. Dia berdoa kepada bapaknya, yang kemudian saat dia mau ditangkap, Petrus memotong telinga dari tentara Romawi. Tetapi itu disembuhkan. Dan ketika itu diserupakan,
Di situ ada historisnya kembali kuat. Bagaimana dia itu dicambuk atau flagellum dalam bahasa Roma. Bahasa Yunani. Dengan flagella atau cambuk. Dan yang kemudian dalam pemukulan salib sampai kepada Bukit Golgota. Itu jelas Yeshua Hamasiah. Dan yang kemudian ibunya berkata, "Guru, minumlah apa yang dinyatakan. Jangan aku kau tangisi, tangisilah anak-anakmu." Dan yang kemudian berikutnya apa? Pernyataan dari yang di sampingnya mengatakan begini. "Jika kau memang Yesus, maka selamatkanlah dirimu." Kan begitu pernyataan. Dia tetap dicobai. Dan yang kemudian juga terakhir, Anda menyatakan bahwa orang yang mati terkutuk di kayu salib itu, orang yang mati di kayu salib, orang yang terkutuk. Itu betul, saya tidak menyalahkan itu. Tetapi ketika Yesus telah mati di kayu salib, kutuk atas salib tersebut telah selesai. Dan itu disucikan. Makanya dulu orang zaman Romawi yang mati di kayu salib itu terkutuk. Dan Yesus juga saat itu menyucikan salib itu. Dan itu sampai sekarang kami mengimani itu sebagai simbol dari keagamaan kami atau keimanan kami. Apa yang salah? Silakan. Baik, Bung. Yesus berdoa loh. "Ya Bapak, apabila bisa cawan ini biarlah berlalu. Tapi bukan atas kehendakku yang terjadi, akan tetapi atas kehendak-Mu." Sekarang apa kehendak Bapak? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kehendak Bapak. Tertulis di mana? Keluaran 23 nomor 7. "Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah." Enak kali orang Kristen ini. Ya, pelaku-pelaku dosa, orang-orang Roma, orang-orang Yunani. Korupsi, koruptor, pembunuh, perampok, pemerkosa, pemburit dan seterusnya dibenarkan. Demi untuk dia dibenarkan, orang benar dibunuh di atas tiang salib gitu. Wah, Celaka kau. tolonglah pakai logika sehat. Tragedi penyaliban itu nggak ada hubungannya dengan Roma, Vatikan, Kristen, nggak ada hubungannya. Sekali lagi saya katakan, tetapi atas kehendak mulai yang terjadi. Apa kehendak Bapak? Jangan kau membunuh Yesus. Itu kehendak Bapak. Amsal 6 nomor 16. 6 kekejian yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus ini bersalah enggak? Tunjukkan apa kesalahan Yesus. Satu aja. Kesalahan Yesus apa? Sehingga dia pantas untuk dihukum. Ada kesalahan Yesus yang menyebabkan dia pantas untuk dikutuk di atas tiang salib? Ada? Enggak ada. Sementara penyaliban atau penggantungan orang di atas tiang salib atau di pohon itu berlaku di tengah-tengah Yahudi apabila orang tersebut dikutuk oleh Tuhan. Apa sebabnya dia dikutuk? Baca Ulangan 27. Apakah dia mencuri? Apakah dia memperkosa atau meniduri istri dari bapaknya? Ataukah dia menggeser batas tanah? Ataukah dia makan suap? Apakah ada di antaranya yang dilanggar oleh Yesus? Tidak ada. Berarti yang mati terkutuk di atas tiang salib ini adalah orang yang menggantikan Yesus, disebabkan karena mereka terkutuk. Disebabkan karena mereka melanggar perintah Tuhan. Nah, sekarang Yudas, apa yang dilanggar Yudas? Pertama, Yohanes 12 nomor 6. Yudas apa yang dilanggar? Selalu mencuri uang kas, tidak memperhatikan nasib orang miskin. Lalu kemudian Yudas Salah ukur tanah. mengkhianati Yesus. Yudas menerima suap. Pantaskah dia dikutuk, digantung? Pantas. Maka ketika ada oknum yang tidak pantas ingin disalibkan, maka digantikan oleh yang pantas. Nah, sekarang gini, saya ingin membuat otak kiri Anda itu berfungsi. Saya mau tanya, menurut hukum Tuhan yang ada di kitabnya orang Yahudi, yang disalib ini orang terkutuk atau orang yang dikasihi atau orang yang dimuliakan? Jawab, silakan. Iya. Saya ingin merangsang otak kiri Anda berfungsi. Orang yang disalibkan. Orang yang
pada zaman Romawi, ya orang-orang yang mendapatkan kesalahan atau mungkin itu disebut sebagai kutukan. Atau bisa saya Nah, sebutkan, kutukan. Sekarang yang kena kutuk di situ yang menerima. Sabar. Yang dikutuk pada saat itu menerima suap. Menurut berdasarkan Ulangan 27 nomor 25. Sekarang yang mana yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Yudas tidak pernah disalibkan dan tidak ada sejarahnya. Yang kemudian Yesus Hamasiah kenapa disalibkan? Karena dia menyatakan dirinya sebagai selamat. Nah, inilah yang saya katakan, otak kecil Anda yang sebelah kiri itu nggak berfungsi. Tergeser otak Anda. Jadi saya ulang pertanyaan. Yang mana yang terkutuk? Yudas atau Yesus? Premisme itu sudah tidak bisa lagi untuk dipikirkan. Karena apa? Ya, Anda menyatakan Yudas disalibkan, sementara dia bunuh diri. Anda mau ngambil datanya dari... Tunggu dulu. Cerita bunuh diri itu nanti kontradiksi. Tunggu. Saya bertanya, yang tadi kan jelas bahwa yang dibunuh adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Sekarang yang makan suap adalah yang dikutuk. Siapa yang makan suap? Yudas atau Yesus? Oke. Yang makan menjual Yesus itu, yang menjual Yesus Hamasiah itu adalah Yudas. Yang menjual ya. Yang menerima suap siapa? Yang menjual Yesus Hamasiah itu. Bingung. Lagi ditanya. Otak kiri Anda masih bernanah, Bung. Masih butuh vitamin, suplai vitamin. Saya ulang pertanyaannya. Yang menerima suap Yesus atau Yudas? Yang menjual Yudas itu adalah yang menjual Yesus itu adalah yang menjual Yesus adalah Yudas. Kan jelas kan, clear. Berarti yang menerima suap siapa? Kalau udah dijual apa hubungannya dengan suap? Loh, tunggu dulu. Jangan Anda bicara begitu. Itu menyalahi data. Yang menerima suap 30 keping perak itu siapa? Oke. Otak kiri Anda masih berkata. Yang menerima uang dalam penjualan 30 keping uang perak itu siapa? Adalah Yudas. Udah, teruskan. Oke, sudah selesai. Oke. Nah, sekarang yang terkutuk ini berdasarkan Ulangan 27 nomor 25 adalah orang yang menerima suap demi untuk menyerahkan atau membunuh orang benar. Sekarang siapa itu? Oke. Bingung. Yudas itu disalibkan atau enggak? Kalau masuk kuncian. Itu dulu jawab. Sekarang jangan sebut nama dulu. Ini tunggu. Ini penyaliban bukan dipatikan. Ini penyaliban di tengah-tengah Bani Israel. Iya. Artinya orang yang mati terkutuk dikarenakan makan suap. Sekarang pertanyaan saya, yang menerima suap dan menyerahkan orang benar untuk dibunuh itu siapa? Pahami nggak pertanyaan saya? Pahami nggak pertanyaan Anda? Anda mengambil kitab dari Ulangan, sementara di Ulangan itu otak kiri saudara masih luka itu. Ulangan itu ada, masih sudah ada perlu zaman ditambal. Ya. Enggak. Ulangan itu sudah ada zaman Romawi, Zuma. Saudaraku, saudara. Enggak, jawab dulu. Saudara, ingat Yesus itu adalah anak Tuhan. Tunggu. Saya jelaskan sama Abu. Yesus itu Mesias, Yesus itu anak Tuhan, Yesus itu adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, datang di tengah-tengah Bani Israel. Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Yesus sebagai praktisi kemudian dari kitab Taurat, dia adalah penginjil. Maka kemudian dia disebut sebagai Mesias, orang yang benar, orang yang jujur. Pertanyaannya, dia sendiri hidup di bawah hukum Taurat. Pertanyaan saya, berdasarkan hukum Taurat, ya, orang yang menerima suap dan menyerahkan orang benar untuk dibunuh itu siapa? Pertanyaan saya, Yudas, kan? Pertanyaan saya, setuju? Kitab Ulangan itu sudah ada penyalipan kah? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Itu budaya siapa penyalipan? Biar Anda paham. Ulangan jelas. Dengarkan.
Oke, Enggak, oke, maksud oke, oke, saya, oke. Jumat Di yang dalam Ulangan itu jangan 21 siapa. nomor 22. Tunggu, tunggu, tunggu. Ah, Tunggu silakan. dulu. Tunggu dulu, tunggu dulu. Ini kitab suci, Bung. Nah, di dalam kitab sucinya orang Yahudi Ulangan 21 nomor 22 diterangkan dengan sangat jelas. Orang yang dihukum mati setara dengan orang yang jahat yang dihukum oleh Tuhan setara dengan hukum mati. Jelas sekali dikatakan di dalam data 23-nya, haruslah mayatnya jangan dibiarkan semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, mayatnya tidak boleh menyentuh tanah. Berlaku nggak itu pada zaman Yesus? Ulangan itu berlaku. Makanya mayatnya Yesus tidak dibiarkan sampai malam, sampai maghrib, harus diturunkan segera karena hari Sabat, nggak boleh. Nah, sekarang permasalahannya adalah berdasarkan kutukan Elohim, kutukan Tuhan kepada orang yang digantung di atas pohon atau kayu, tiang kayu, maka orang ini kemudian adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Apa sebabnya orang ini dikutuk? Dikarenakan dia makan suap, kan gitu. Nah, sekarang ada dua. Orang yang di atas tiang salib itu adalah orang yang dikutuk, dan orang yang di atas tiang salib itu adalah orang yang makan suap. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang dikutuk? Yesus kah atau Yudas? Siapa yang makan suap? Yesus kah atau Yudas? Jawab. Saya coba terangkan sama Juba ya. Mana tahu dia membaca kurang. Iya, sebentar. Anda jangan terlalu eksklusif. Saya terangkan pelan-pelan untuk Juma. Saya kasih waktu 2 menit aja, 2 menit. Di dalam literasi, oke, saya tutup Alkitab. Artinya, ketika saya enggak, sebentar, santai dulu Anda. Kita bukan kejaran-kejaran angkot. Saya tutup Alkitab. Kita balik ke sejarah. Imperium Roma atau Roman Empire. Sejarah lagi. Dulu. Kamu mau Tenang lari dulu. sejarah mana? Iya. Kristen tidak ada di situ. Iya, Ini sejarah Yahudi, Bu. Bukan Iya. sejarah Kristen ini. Iya, santai dulu. Makanya kalau dibuka sejarah, Gimana? kalau dibuka sejarah tenang gitu. Imperium Roma atau Kristen Roman itu hanya Empire. memungut cerita penyaliban. Sebentar dulu, Anda santai. Jangan ketika dibuka sejarah Anda bingung gitu. Tenang. Saya jelaskan pelan-pelan. Anda meleset jauh, menandakan otak Anda tidak. masih berkarat, saudara. Yang saya tanya, yang di atas salib itu orang yang terkutuk dan orang yang makan suap. Pertanyaan saya sederhana. Siapa yang terkutuk? Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Itu kok pertanyaan saya. Ngapain biar bicara saya sejarah? Bukan, Ngapain? biar saya terangkan. Sementara itu adalah sejarah internal Yahudi, bukan internal Vatikan. Nggak butuh penerangan dari orang-orang yang nggak paham. Saya tanya, yang di atas tiang salib ini orang terkutuk, orang makan suap, itu Yudas atau Yesus? Itu aja kok. Oke, makanya Juma mute dulu. Langsung ke endingnya aja. Iya, biar saya terangkan. Saya tutup dulu kitab Anda. Ada nggak ilmu pengetahuan Saya lain yang butuh memvalidasi? keterangan. Saya lebih paham Bible. Kok Anda Saya lebih paham Bible daripada Anda, ngerti? Oke. Oh iya, Begitulah salah satu Saya pakar enggak, begitulah Bible, salah Bung. satu cara saya Betul. memancing Pakar emosi Anda ketika saya membukakan sejarah. Yang kemudian ketika Anda menyatakan Anda lebih paham. Siapa Enggak, yang tenang dulu. emosi? Siapa yang Bukan. emosi? Ketika Anda menyatakan Anda lebih paham. Saya tanya sama saudara, saya ulang lagi tenang untuk dulu, yang tenang dulu, kalinya saya jawab. Saya tanya. Saya sudah menjelaskan Anda dari kitab Ulangan, dari kitab Amsal. Saya sudah jelasin kepada saudara, yang dikutuk itu kita nggak perlu banyak cerita. Bukan ayam, bukan sapi, bukan tedong, bukan Pak Bom-bom yang disalib. Yang disalib adalah orang yang terkutuk, orang yang makan suap. Endingnya kemudian, siapa yang terkutuk dan siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Nggak usah kemana-mana ente. Ini otak Anda saya ingin bersihkan ya dari karat. Ayo jawab. Tenang dulu ya biar saya jelaskan pelan-pelan. Udah lah, berak aja udah, nggak bisa dia. Loh. Ya, nggak perlu penjelasan loh. Kok kita sudah sampai di endingnya loh. Iya. Apa yang Anda ingin kalau saya jelaskan? Poinnya sudah sangat jelas. Yang di atas Nanti tiang kalau salib saya ini jelaskan adalah orang menurut terkutuk. kitab Yang di saya, atas tiang salib ini adalah orang yang makan suap. Pertanyaannya, Iya, nanti siapa yang makan suap? Siapa yang terkutuk?
Yesus Makanya atau Juma, Yudas? kalau Anda mau minta penjelasan dulu, biar saya terangkan. Oke, saya tutup Alkitab supaya Saya nanti itu tidak kan butuh berdasarkan penjelasan. kitabmu. Iya, itu kan Saya berdasarkan tidak kitab. butuh keterangan, saya butuh jawaban. Yang disalib itu adalah orang yang terkutuk dan orang yang menerima suap. Pertanyaan saya, siapa yang terkutuk dan makan suap? Yesus atau Yudas? Tinggal sebut aja. Kenapa berat? Kenapa Anda berat menyebut salah satu di antara dua oknum ini? Kenapa 7 kali? Kenapa? Saya sudah jawab, yang disalibkan itu Yesus Kenapa? Hamasiah. Oke, mana datanya kan Anda bilang, saya tutup kitab Anda, saya bawa Anda ke Dari sejarah dulu. mana? Coba tunjukkan di mana dalilnya. Oke, sudah? Sekarang tolong tunjukkan kepada saya dalilnya. Yesus itu di mana terkutuk? Jelaskan saya. Oke, makanya Apa Anda sebabnya diam Yesus dulu. Masa terkutuk? saya berbicara Tunjukkan Anda dalilnya di potong? mana? Enggak, Anda sudah terjebak. Makanya kalau saya berbicara jangan Di dipotong mana dulu. Yesus menerima suap? Tunjukkan di mana. Makanya Dasar murid bombong. Yang saya tanya samamu, dengarkan. Otak Anda berkarat sebelah kiri utamanya. Saya lihat ada garpu di otak Anda itu lengket sebelah kiri tuh. Garpu dengan skupang. Sekarang saya sudah memberikan data kepada saudara yang digantung di atas tiang salib atau palang kayu adalah orang yang terkutuk dan orang yang menerima suap. Itu sudah sampai di endingnya loh. Udah sampai ke ending. Anda harus berterima kasih loh. Sekarang permasalahannya adalah siapa yang terkutuk di antara dua oknum ini? Yudas atau Yesus? Itu jangan Anda kemana-mana. Coba saya terangkan. Coba saya jelaskan. Saya tidak butuh penjelasan kepada orang-orang buta. Paham Anda? Saya hanya bertanya siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk dan siapa yang menerima suap di antara dua oknum ini? Yesus atau Yudas? Tinggal Anda sebutkan. Apakah Yesus atau Pak Bom Bom? Gitu. Ngapain Anda jelasin? Gak butuh penjelasan dari Kristen. Gak butuh. Kristen hanya butuh penjelasan dari Bang Zuma. Itu dari jawab. Yesus atau Yudas? sepertinya Bang Juma membutuhkan penjelasan dari orang yang bermakrifat gitu ya. Aduh, malah Jelaskan, Pak Guru. Permisi Bapak Guru Zending. Pelan-pelan. Gini, Bapak Guru Zending ini berapa kali ya diskusi gini loh Pak. Bang Zuma sudah mempertanyakan dasarnya. Anda kemana? Anda mau lari apa ke Imperium pemahaman secara empirikal? Kan udah dibahas sama Bang Zuma. Apa yang mau dibahaskan? Kembali ke sejarah supaya membantu pernyataan saya. Yang terkutuk itu, yang mati terkutuk itu adalah orang yang makan suap. Pertanyaannya, yang terkutuk ini Yesus kata saudara, yang disalib ini Yesus. Nah, tolong tunjukkan apa yang menyebabkan Yesus terkutuk? Menerima suap, mencabuli tetangga, memakan harta anak yatim, atau nyolong singkong. Nah, apa sebabnya Yesus terkutuk? Karena yang disalib ini adalah orang terkutuk. Siapa dia yang terkutuk? Ayo, siapa yang terkutuk ini? Yesus kata Anda. Apa alasannya Yesus terkutuk? Ada dosanya? Ada kesalahannya? Ada alasannya gitu sampai dia harus dikutuk? Ada. Sudah bisa jawab? Nah, coba. Oke. Siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk yang di atas tiang salib ini? Yesus atau Yudas? Oke. Yang mati di kayu salib adalah Yesus. Kenapa dia disalibkan? Itu pertanyaan Anda. Tenang dulu biar saya jawab. Kenapa dia disalibkan? Berarti dia terkutuk, berarti dia makan suap. Tolong buktikan. Nah, Di mana Yesus makan suap? Mana dalilnya? Silakan. izinkan saya berbicara dulu Juma supaya apa yang kau sampaikan itu tidak menjadi asumsi. Kita ini diskusi bukan kejar-kejaran angkot. Oke. Pak Guru Zending izin. Begini Saya ya, kalau ingin minta Anda menjawab. tunjukkan apa dan bagaimana sampai Yesus kemudian bisa dikutuk. Coba. Nah, Apakah langsung ke Yesus poinnya. makan suap? Apakah Yesus menggeser batas tanah? Apakah Yesus meniduri istri dari bapaknya? Apakah Yesus kemudian tidak memberikan nafkah orang miskin atau apa sehingga dia dikutuk? Jawab. Oke, tadi saya tuh ambil jawaban Anda. Kenapa Yesus ingin dibunuh? Karena kedengkian dari imam-imam agama saat itu. Dengar dulu, santai. Itu tadi sudah ada. Itu sudah betul. Saya yang menjelaskan itu tadi. Itu Saya yang jawabannya. menjelaskan yang tadi itu.
Di dalam Itulah Matius jawabannya. 27 nomor 18, mereka imam kepala mahkamah agama, orang Farisi dan orang Yahudi menyerahkan Yesus karena dengki. Yang ngajarin itu saya loh. Iya udah kau jawab. Ngapain kau ulang lagi? Maka ketika kemudian Yesus orang benar ini ingin diserahkan kepada Pilatus untuk disalibkan karena dengki, maka kemudian Amsal 21 nomor 18, orang fasik, pengkhianat dipakai sebagai tebusan bagi orang yang jujur. Nah sekarang, siapa orang fasik dan siapa pengkhianat? Yudas atau Yesus? Jawab. Bilang sama Anda, kenapa Yesus Muhammadnya itu Kenapa menangis? dulu? Kenapa Yesus atau ingin dihukum karena apa? Dia menyatakan dirinya sebagai Tadi juru saya selamat. bertanya kepada saudara, di atas tiang salib ini adalah orang terkutuk, orang penerima suap. Siapa yang terkutuk dan menerima suap, Yesus atau Yudas? Anda bisa jawab. Sekarang di dalam Amsal 21 nomor 18, yang menggantikan orang jujur dan orang benar adalah orang fasik dan pengkhianat. Saya tanya lagi, siapa fasik dan siapa pengkhianat, Yesus atau Yudas? Anda mau jawab apa lagi? Ada jawaban Anda nggak ada lagi. Anda mau kesana kemari. Ini bukan di gereja, Bung. Di gereja boleh. Ini depan semua. Selalu di mute. Saya berbicara selalu di mute. Saya menantang Anda di luar ini supaya dia balance, seimbang. Saya di mute ketika berbicara. Bisa nggak? Anda laki-laki atau enggak? Saya cuma minta satu nama. Saya cuma minta satu nama. Siapa yang berkhianat? Yesus Kemarin atau saya mau Yudas? berbicara, saya di mute. Kita head to head aja, head to head. Di dalam Amsal 21 nomor 18, pengkhianat sebagai tebusan. Dengar. Pengkhianat sebagai tebusan orang yang benar. Hei, Bung, dengarkan saya, Bung. Saya mau berbicara di mute Dengarkan terus. saya, Bung. Pak Guru Di dalam Dending. Amsal 21 nomor 18, orang pengkhianat dipakai tebusan bagi orang yang benar. Pertanyaan saya, siapa yang pengkhianat? Yesus atau Yudas? Jawab. Sebentar, Mr. Tebe, sebentar. Ini masih urusan saya sama Juma. Saya pikir Juma ini orangnya berkelas, tapi ketika saya berbicara saya di mute. Rupanya inilah keeksklusifanmu. Tapi saya coba Kan malah kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Otak Anda berkarat, Bung. Otak Anda Bukan, berkarat. jangan saya di mute biar saya Otak terangkan. Anda berkarat, Bung. Pertanyaan saya, Amsal 21. Ingat Amsal itu adalah kitab hikmah. Pertanyaannya jelas. Di dalam Amsal 21:18, Tuhan akan menggantikan orang jujur dengan pengkhianat. Pengkhianat dipakai tebusan bagi orang yang jujur. Pertanyaan saya, siapa yang pengkhianat antara Yesus dengan Yudas? Jawab. Oke. 3 menit untuk berbicara. Sekarang 21. Dengar dulu. Dari tadi oke. Tiba-tiba Theo. Saya berbicara jangan Anda potong. Anda berbicara saya diam. Makanya Anda diam dulu, tenang dulu, jangan kepanasan. Oke. Saat itu, kenapa Yeshua HaMasyiah itu disalibkan dan ingin dibunuh oleh imam agama? Karena ada kedengkian dan kurangnya pengikut dari imam agama tersebut. Dan yang kemudian Yeshua HaMasyiah menyatakan dirinya sebagai juru selamat. Yang menjadi kontradiksi saat itu, janji HaMasyiah saat itu adalah juru selamat untuk Bani Israel. Sementara Yeshua HaMasyiah datang sebagai juru selamat seluruh dunia. Orang Samaria pun diselamatkan atau ditolong. Nah, dosa terbesar saat itu adalah ketika ada orang yang mengaku dirinya juru selamat dan mengaku-ngaku dirinya juru selamat, itu dosa paling besar saat itu. Apalagi kalau menyebutkan bahwa dia utusan dari YHWH, itulah dosa paling besar. Yang kemudian itu akan menjadi hukuman kemudian Yeshua HaMasyiah. Yang berikutnya dalam sejarah Alkitab atau bahkan di dalam kitab itu sendiri, sebelum Yesus disalibkan atau ditangkap, Yudas sudah meninggal. Itu historikalnya. Yang kemudian saya tutup Alkitab. Sejarah enggak, saya tutup. Sebentar dulu, saya janji tadi 24. Makanya Anda tenang. Tutup Alkitab, tutup begitu. Tenang dulu. Di dalam sejarah Romawi,
Gak Di usah dalam kamu terangin yang saya tanya. Siapakah yang berkhianat? Yesus atau Yudas? Yesus itu disalib. Kan dalilnya jelas. Pengkhianat dengar. Pengkhianat dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Pertanyaan saya, siapa yang berkhianat? Yesus atau Yudas? Gitu aja kok repot. Saya harus mandi di hari Jumat. Oke, kalau Anda hanya ngeyel kayak begini, lebih baik Anda masuk ke hutan, kumpulkan kambing, sapi, biawak, Anda injilin. Bacakan Bible Anda kepada mereka. Kalau kepada manusia, Anda bawa data-data saudara itu tidak laku. Kenapa? Manusia itu berakal. Kecuali orang-orang tidak berakal, boleh Anda kibulin. Pertanyaannya sederhana pun. Yang disalib ini katanya orang terkutuk. Yang disalib ini katanya penerima suap. Pertanyaannya, siapa yang terkutuk, siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Anda ngeyel kemana-mana. Saya ambil lagi Amsal 21:18. Pengkhianat dipakai ganti sebagai tebusan. Dengar. Pengkhianat sebagai tebusan orang yang jujur. Siapa yang berkhianat yang sebagai tebusan? Yesus atau Yudas? Anda nggak bisa jawab, Anda kemana-mana. Kenapa? Karena sudah banyak lemak babi di dalam otak. Jadi otak nggak berfungsi, berkarat jadinya gitu loh. Otaknya rusak. Otak Anda rusak. Pertanyaannya sederhana. Kita sudah ada sampai pada titik kebenaran untuk mengeluarkan Anda dari ajaran penyembahan kepada Yudas. Tetapi Anda tidak bisa keluar dari lingkaran menuhankan Yudas Iskariot. Anda tetap ada di situ. Kenapa? Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir, penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Jadi Anda sedang menolong orang-orang kafir untuk durhaka. Anda menolong setan agar manusia tetap menyembah kepada Yudas untuk masuk ke dalam neraka. Saya sudah memberikan Anda tiket loh untuk keluar dari lingkaran setan. Anda bisa. Oke. Terus dari tadi oke. Ujung-ujungnya oke. Udahlah, aku mau mandi. Malas. Otak Anda berkarat. Saya sudah berusaha untuk menyembuhkan Anda, tapi Anda sendiri yang nggak mau sembuh. Oke? Nah, silakan Anda sakit untuk Islam sama Anda, bisa nggak? Saya mohon izin, mau mandi. Nggak ada waktu saya untuk mengobati orang-orang yang tidak mau diobati. Ingat, kalau Anda masih bisa diselamatkan, renungkan apakah Yesus atau Yudas yang mati terkutuk. Renungkan itu. Kalau Yesus yang mati terkutuk di atas tiang salib, apa sebabnya dia terkutuk? Cari dalilnya. Apakah Yesus ini benar-benar punya dosa yang menyebabkan dia terkutuk? Kalau tidak, maka ingat. Di dalam Amsal 21 nomor 18 dan Amsal 11 nomor 8, Tuhan menjanjikan menggantikan orang benar dengan pengkhianat. Siapakah yang mengkhianat? Yudas atau Yesus? Itu jawabannya, ya. Jadi sahabat-sahabat, Adinda, Abuya, dan sahabat yang lain, saya mohon undur diri, saya mau mandi dulu. Siap, Gurunda. Pasien kita yang Astaga, turun baru aja tuh si Zuma. Ini Bang Zuma mau sholat Jumat. Emang kamu gak disunat ke Jumat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali saya ingatkan, Selasa insya Allah. Silakan Bang Zuma, semoga Saya akan mengobati Pak Pendeta Estra Soru, ya. Estra Soru nanti saya terapi tanggal 27 hari Selasa. Mudah-mudahan Pak Estra Soru ini bisa sembuh dari kegilaannya. Demikian, salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.